Saking empuknya. Begitu tahu yang ada di hadapannya Putri Al-Ainah Al-Mardiah, langsung gak sabar pemuda tadi, pengen meluk Putri Al-Ainah Al-Mardiah. Namun apa yang terjadi? Ketika dia pemuda ini akan memeluk Putri Al-Ainah Al-Mardiah, Putri Al-Ainah Al-Mardiah melerai. Tunggu wahai anak muda, sabar. Jangan keburu nafsu. Gak lama lagi kita akan bersama dan kita akan tidur bersama di ranjang ini. Apa yang terjadi, Bu? Lagi asik mau ketemu Putri Al-Ainah Al-Mardiah, tiba-tiba dibangunin sama Panglima Khalid bin Walid. Bangun, bangun. Gak tahu ini mimpi. Please deh. Yang lama-lama cerita gak tahu ini mimpi. Namun apa yang terjadi? Panglima Khalid bin Walid membangunkan pemuda ini. Bangun anak muda. Lihat, orang-orang kafir ada di hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tadharul quluba minal ghussil la'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموت باب وكل الناس داخل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تركت فيكم ناصيحتين ناصحا وصامتا صدق الله العظيم. Hadratil Mukarram yang saya muliakan, keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Dadang Sopyan beserta keluarga dan istri, yang mudah-mudahan keluarga besar diberikan keikhlasan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada guru-guru saya, hadirin hadirat, Bapak Haji Suwardi selaku Ketua DKM Al-Ikhlas, pada seluruh tokoh masyarakat yang afwan namanya tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Wabil khusus kepada seluruh jamaah takziah muslimin muslimat yang insya Allah mudah-mudahan semuanya hadir dan kumpulnya kita insya Allah akan menjadi satu wasilah berjumpa dan berkumpul bersama-sama nanti dengan Bapak Haji Dadang Sopyan bersama-sama di dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Tidak akan banyak yang ingin saya sampaikan, hanya menyambung lidah dari apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwasanya setiap manusia hidup di dunia ini hanya numpang merantau. Pada tazkiratul maut di hari yang pertama saya pernah menyampaikan bahwasanya kita hidup ini hanya numpang singgah. Setiap manusia ditakdirkan oleh Allah numpang singgah di 5 dimensi alam kehidupan. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan yang terakhir adalah alam akhirat. Jadi kesimpulannya kita semua ini adalah merantau. Jahlul murakkab dalam istilah nahwu sharaf, orang yang paling bodoh dalam kehidupannya adalah orang yang sudah tahu dia merantau namun tidak pernah berpikir untuk pulang. Betul nggak, Bu? Bu, orang biasanya kalau pulang itu seneng atau enggak? Seneng atau enggak? Kalau boleh saya bermain bahasa sedikit. Dulu waktu kita masih kecil, waktu SD, ada satu pelajaran yang kita nggak suka. Apa yang menyebabkan kita nggak suka? Gurunya galak, pelajarannya ribet. Pas di saat pelajaran itu, tiba-tiba kepala sekolah masuk ke dalam kelas kita. Dia ngumumin di hadapan kita, anak-anak, saya umumkan hari ini Bapak Guru yang mengajar kalian tidak masuk sekolah. Untuk itu saya umumkan anak-anak boleh pulang. Apa yang reaksi kita saat itu? Hore, seneng nggak kira-kira? Kenapa ibu-ibu saat itu seneng? Karena boleh pulang. Berarti orang pulang seneng. Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia ini punya satu tradisi, Pak. Setiap datang bulan suci Ramadan, di akhir Ramadan,
biasanya yang merantau di Jakarta ini pulang ke kampung halaman masing-masing. Bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan teman-teman lamanya dulu. Bertemu dengan semua yang kita kenal waktu kita masih kecil. Pulang ke kampung halaman, seneng atau enggak? Kenapa ibu seneng? Boleh pulang. Berarti orang pulang itu seneng. Nah sekarang pertanyaan saya yang terakhir, tolong dijawab dengan keras dan dijawab dengan kompak seluruh jamaah taziah yang hadir malam hari. Pertanyaan yang ketiga, andai kata nanti kita selesai hidup di alam dunia ini, kita pulang ke rahmatullah, girang atau enggak? Oh diam. Selesai hidup di alam dunia yang fana ini, kita pulang ke rahmatullah, seneng atau enggak? Oh, ragu ibu-ibu. Seneng atau enggak? Saya tahu apa yang menyebabkan ibu-ibu dan bapak-bapak ragu untuk menjawab. Mau bilang seneng takut besok pagi. Mendingan diam. Tadi guru kita sudah menyampaikan apa yang menyebabkan kita ini takut menghadapi Allah, takut menghadapi kematian. Rasulullah mengingatkan, yushikul umamu an tada'alaikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang satu masa di mana nanti nasib umat Islam berpecah belah. Nasib umat Islam bagaikan sampah di tengah lautan. Mereka diombang-ambingkan oleh ombak badai sampai ke pesisir pantai tanpa punya makna dan arti sama sekali di hadapan musuh umat Islam. Lalu kemudian saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, amin qillatu nahnu yauma idzi ya Rasulullah? Apakah saat itu jumlah kami umat Islam sedikit ya Rasulullah? Sehingga kami sedemikian rupa dimainkan oleh musuh-musuh umat Islam. Apa jawaban Rasulullah? La, bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum khusya'un ka khusya'us syail. Bahkan kalian saat itu jumlahnya sangat banyak, namun kalian seolah-olah tidak punya kekuatan di hadapan musuh-musuh umat Islam. Apa yang menyebabkan umat Islam nanti berpecah belah ya Rasulullah? Wala yaqdifannallaha fi qulubikumul wahan. Yang menyebabkan mereka nanti berpecah belah umatku di akhir zaman karena mereka dihinggapi penyakit kronis yang disebut dengan penyakit wahan. Sahabat bertanya kembali, waman wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan sangat tegas, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang hidupnya terlampau cinta dengan perkara dunia sehingga dia takut menghadapi kematian. Ini penyakit yang paralel. Orang yang selalu mencintai dunia, maka secara otomatis dia akan takut menghadapi kematian. Betul nggak? Betul nggak? Makanya saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang ahli syufi. Orang-orang ahli tasawuf itu menyampaikan, kalau pengen hidup kita tenang itu, banyak-banyaklah kita mencontoh hidupnya tukang parkir yang ada di pinggir jalan. Tukang parkir yang ada di pasar itu bisa kita contoh kehidupannya. Apa yang harus kita contoh? Bu, sering bertemu sama tukang parkir? Sering atau enggak? Itu kita harus mencontoh. Kenapa kita harus mencontoh kehidupan tukang parkir? Tuh lihat Pak, Bu, tukang parkir yang ada di pasar, walaupun banyak mobil, walaupun banyak motor di hadapannya, harganya mahal, mereknya bagus-bagus, tapi tukang parkir tidak pernah sombong. Kenapa Ibu ketawa? Benar nggak? Tukang parkir di depannya ada mobil Mercedes sekalipun, dia nggak pernah sombong, dia tenang aja. Bahkan luar biasanya lagi, ketika nanti mobil pergi satu persatu, bahkan habis sama sekali, itu tukang parkir nggak sedih. Tenang aja dia anteng. Ini humor tapi ada muatan tasawufnya. Ini coba kita kaji, apa yang menyebabkan tukang parkir tidak pernah sombong ketika ada mobil bagus di hadapannya? Dan kenapa tukang parkir tidak sedih ketika mobil satu persatu, motor satu persatu yang dia jaga saat itu hilang dari hadapannya? Jawabannya ternyata tukang parkir tidak pernah merasa memiliki, melainkan tukang parkir hanya merasa dititipi. Apa bedanya dalam kehidupan kita? Allah titipkan harta, Allah titipkan pangkat, jabatan, dan kedudukan. Semua itu hanya sementara dan tidak ada dalam kasus kehidupan manusia. Orang membawa jabatannya sampai di alam kubur. Orang membawa hartanya sampai di dalam kubur. Benar Bu? Ibu punya mobil, punya motor, kira-kira nanti ninggal dibawa nggak tuh mobilnya di motor? Enggak.
Bahkan kata Rasulullah, ketika nanti umatku meninggal dunia, maka mereka akan diantarkan 3 hal di kekuburan mereka. Apa 3 hal ini? Yang pertama kata Rasulullah, ahluhu, keluarga kita. Yang kedua, wamaluhu, harta kita. Kemudian yang ketiga, wa amaluhu, amal kita ikut nganterin kita ke kuburan. Namun sayang 1000 sayang, yang 2, yang pertama dengan yang kedua tadi pulang lagi ke rumah. Ibu, ibu punya suami. Andai kata nanti ibu meninggal duluan, kira-kira suami ibu mau nggak nemenin ke dalam kubur? Mau apa enggak? Kenapa nggak mau? Sekarang bapak-bapak, andai kata istri bapak meninggal duluan, kira-kira ada nggak? Saya mau tanya, bapak ada nggak yang berani mengatakan demikian? Wahai istriku, demi cintaku dan sayangku kepada engkau, andai kata nanti engkau meninggal duluan, saya akan buktikan kesetiaanku. Aku akan ikut bersama engkau di dalam kubur. Kita hadapi bersama-sama pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Bahkan tidak sedikit kalau ada bapak-bapak ditinggal pergi oleh istrinya. Nangis nggak kira-kira? Enggak. Nangis atau enggak, Pak? Nangis, Bu, sembarangan. Apa bedanya? Kalau bapak-bapak nangisnya cuma mata sebelah kanan, sebelah kirinya pelirak-pelirik cari ganti lagi. Bahkan nggak sedikit bapak-bapak itu baru ditinggal pergi istrinya baru sebulan. Setiap kali berangkat kerja di depan rumah dia nyanyi. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan, dicekam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, berikan aku pasangan. Itu rata-rata, Bu, bapak-bapak, laki-laki semua begitu, kecuali yang lagi ngomong. Maksudnya nggak salah. Bu, saya senang lihat ibu-ibu udah senyum. Tadi begitu Pak Haji Suradi baca puisi, saya pengen nangis, Bu, Masya Allah. Kita teringat apa yang sudah diperjuangkan oleh Bapak Haji Dadang Sofyan. Bahkan ketika saya mendengarkan kabar pertama kali Bapak Haji Dadang Sofyan ini meninggal, seperti tidak percaya. Tanya beliau Haji Suradi, saya itu setiap ngisi kajian subuh, saya salah satu narasumber yang paling sering dikasih rokok sin sama beliau. Beliau juga pernah menyampaikan, beliau yang keluar uang, beliau yang masak sendiri. Bahkan luar biasa masakan beliau. Kita semua merasa kehilangan dengan kepergian almarhum. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Ciri-ciri orang yang berhasil dalam kehidupannya adalah orang tersebut ketika dia lahir di dunia, dia menangis, orang lain tersenyum menyambut kelahirannya. Ciri-ciri orang yang sukses yang kedua kata Imam Ali, ketika dia meninggal dunia, gentian orang yang menangisi kepergiannya, dia yang tersenyum menyambut kematiannya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, وَالنَّاشِقَاتِ نَشْطًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Itu simbol gambaran orang yang meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Saya pernah baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini ada 3 jenis kematian yang sebenarnya kita manusia ini tinggal pilih. Mau mati yang seperti apa, kita yang menentukan. Maka dari itu tidak ada kesetiaan yang abadi. Saya mau katakan, ibu-ibu sesayang-sayangnya ibu dengan suami, maka tidak akan pernah ada istri itu mau nemenin suaminya di dalam kuburan. Bahkan ini pernah ada kasus, Bu. Ada suami ditinggal pergi oleh istrinya, setiap hari datang ke kuburan istrinya. Dia nangis di atas kuburan istrinya, bahkan tidak jarang dia selalu kipasin kuburan istrinya. Sampai-sampai tetangganya lewat, Bu. Pak, sudahlah. Diikhlaskan ibunya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sambil nangis di atas kuburan istrinya, dia doakan, dia kipasin terus kuburan istrinya. Sampai tetangganya ini penasaran, pengen bertanya, Pak, itu kenapa kuburan istrinya pakai dikipasin segala? Emang istrinya di dalam kubur kepanasan? Ternyata jawabannya di luar dugaan tetangganya tadi yang nanya. Dia jawab dengan sangat gampang. Saya ngipasin kuburan istri saya bukan karena istri saya kepanasan. Lalu kenapa? Saya ingat pesan istri saya dulu waktu masih hidup. Emang istrinya pesan apa? Saya diancam sama istri saya. Apa ancamannya? Bang, ingat lo ya,
Jangan sekali-kali abang berani nikah lagi sebelum tanah kuburan saya kering. Ternyata itu bapak tadi ngipasin kuburan istrinya bukan karena istrinya kegerahan, ternyata biar cepat kering tanahnya, biar cepat kawin lagi. Itu kelakuan bapak-bapak itu rata-rata begitu, Bu. Sama aja. Makanya dari dulu saya nggak pernah demen sama laki-laki. Sedikit saya bahas, yang terakhir, saya pernah baca dalam kitab Tanbighul Ghafilin ada 3 jenis kematian manusia yang sebenarnya kita tinggal pilih. Mau mati yang seperti apa, sebenarnya kita yang menentukan. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa orang yang beriman dalam keadaan lembut. Maka 3 kematian tadi saya katakan dalam kitab ini dikatakan yang pertama adalah mati dalam keadaan yang dicabut, yang kedua mati dalam keadaan lembut, dan yang ketiga mati dalam keadaan yang disambut. Kalau kita boleh milih di antara 3 jenis kematian ini, kita pilih mati yang seperti apa, Pak? Dicabut, yang lembut, atau yang disambut? Yang mana? Ini sebelum saya jabarkan, Ustadz Afwan, sampai jam berapa ini? Ini udah yasinan belum? Masya Allah. Terus nggak, Bu? Terusin nggak? Terusin apa enggak? Saya jelaskan sedikit. Ini yang pertama mati dalam keadaan yang dicabut. Ini mati yang seperti apa? Mati yang digambarkan mati dalam keadaan yang su'ul khotimah, sekarat berhari-hari. Seolah-olah belum siap meninggalkan dunia. Dia cinta dengan hartanya, dia cinta kepada istrinya, cinta kepada semua yang dia miliki. Sehingga ketika dipanggil menghadap Allah, dia belum siap. Ini orang yang mati dalam keadaan yang demikian. Ini malaikat Israel ini gemes, Bu. Kenapa gemesnya? Dicabut, masukin lagi, cabut, masukin lagi. Maka sekarat berhari-hari. Maka digambarkan wanazi'atil gharqa, demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut ruh orang yang beriman dalam keadaan keras sekali. Maka simbolnya orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah itu kelihatan fisiknya, matinya matanya terbelalak, badannya tegang, simbol dia belum siap menghadapi kematian. Yang kedua, wanasyitati nashta, mati dalam keadaan yang lembut, demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut ruh orang yang beriman dalam keadaan yang sangat lembut. Ini digambarkan, Bu, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ini, malaikat Israel ini bingung menyambut nyawa orang yang beriman. Ketika Allah perintahkan untuk mencabut nyawa ruh orang yang beriman, dicabut dari arah sebelah kanan, dicabut. Ternyata apa? Ditolak oleh amalan sholatnya. Saking cintanya amalnya ini, sampai-sampai nggak mau pisah dengan jasadnya. Bingung malaikat ini. Dicabut dari sebelah kanan, ditolak oleh amalan sholatnya. Akhirnya lari ke sebelah kiri, dicabut dari arah kiri. Apa yang terjadi? Ditolak oleh amalan sedekahnya. Dari kanan nggak bisa, dari kiri nggak bisa. Kemudian dicabut dari arah kepala. Dicabut dari kepalanya, ternyata ditolak oleh amalan. Dia nggak mau pisah dengan jasadnya. Amalan puasa yang semasa hidupnya sering dia kerjakan. Bingung nih, Bu, malaikat. Dari kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, dari kepala nggak bisa. Terakhir dari kaki. Dicabut dari kaki, apa yang terjadi? Ternyata ada amalan yang menolak untuk keluarnya roh ini dari jasad. Ternyata amalan kaki yang semasa hidupnya dipakai untuk memakmurkan masjid, melaksanakan sholat berjamaah, dan menghidupkan majelis ta'lim. Ini termasuk apa yang dilakukan oleh almarhum Bapak Haji Dadang. Beliau sangat rajin melaksanakan sholat berjamaah. Insya Allah inilah simbol gambaran beliau meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Amin ya Rabbal. Akhirnya apa, Bu, yang terjadi? Bingung malaikat, ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini ada kekasihmu ya Allah, orang yang beriman. Aku cabut nyawanya sesuai yang engkau perintahkan. Namun seluruh amalnya menangisi. Bahkan dia tidak mau pisah dengan jasadnya. Apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Apa pesan Allah kepada malaikat Israel? Kemudian Allah berpesan kepada malaikat Israel,
Israel, turunlah kembali, temui kekasihku dan tunjukkan sesuatu yang dia sukai. Tunjukkan sesuatu yang dia sayangi, tunjukkan sesuatu yang dia idam-idamkan semasa hidupnya. Berbekal perintah dari Allah, kemudian malaikat Israel ini turun kembali persis di hadapan ruh orang yang beriman yang dalam keadaan sakaratil maut. Kemudian malaikat Israel mengebakkan sayap yang sebelah kanannya. Ada apa di sayap yang sebelah kanan? Malaikat Israel memperlihatkan foto bidadari yang akan menemani nanti di dalam surga. Tersenyum tadi. Tidak cukup sampai di situ, malaikat Israel mengebakkan sayap yang sebelah kiri. Ditunjukkannya foto taman-taman, keindahan taman surga yang calonnya nanti engkau akan menempati di sini. Wajahnya bersinar, kemudian bibirnya tersenyum. Lagi asik-asiknya memandang pemandangan yang ada di hadapan dia tadi, tiba-tiba malaikat Israel dim-dim nyolong nyabut nyawanya. Sambil dikasih lihat gambar tadi, malaikat Israel ngambil nyawanya. Maka digambarkan orang yang meninggal seperti ini, dia tidak terasa karena saking asiknya melihat pemandangan ini. Dia dicabut tanpa merasakan sakit, bahkan diibaratkan bagaikan sehelai rambut yang diambil dari dalam tepung, tidak berserakan sana sini. Inilah gambaran orang yang meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Pengen nggak meninggal seperti ini, Bu? Pengen. Yang terakhir, mati dalam keadaan yang disambut. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, ayatnya ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Singkat cerita, ada seorang pemuda di zaman Rasulullah ketika dia ingin mendaftarkan dirinya sebagai mujahid Islam. Dia baru ditinggal oleh ayah ibunya, ditinggalkan warisan yang begitu banyak. Dia tidak punya keluarga, dia hanya hidup sebatang kara. Lalu kemudian dia menyesali dirinya, ya Allah, untuk apa harta segini banyaknya kalau saya tidak punya istri, tidak punya keluarga, orang tua nggak punya. Lalu kemudian pemuda ini mendaftarkan dirinya sebagai mujahid Islam. Kemudian diterimalah dia hanya minta, tolong sisakan sebilah pedang dan seekor kuda untuk saya ikut berperang. Singkat cerita apa yang terjadi, Bu? Perjalanan begitu jauh, ketika umat Islam dan pejuang-pejuang Islam saat itu beristirahat, kerjaan anak muda ini cuma ngambilin rumput untuk kuda-kudanya mujahid-mujahid Islam. Ini asbabul wurudnya ketika dia berusaha untuk menjadi mujahid, itu gara-gara turunnya surah At-Taubah ayat 111. Surah At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah akan mengganti seluruh jiwa ragamu, bahkan hartamu. Allah akan menggantikannya dengan surga Jannatun Na'im. Lalu kemudian anak muda ini, karena saking banyaknya kuda-kuda yang dicariin rumputnya, akhirnya dia kelelahan, Bu. Di bawah pohon korma, tiba-tiba pemuda ini antara sadar dan tidak, tiba-tiba ada orang paruh baya menghampiri pemuda tadi. Anak muda, ikutlah denganku. Kemana? Ikutlah denganku. Ada seseorang yang ingin berjumpa dengan kau. Lalu kemudian pemuda ini bergegas berdiri dan mengikuti arah kemana perginya bapak tua tadi. Sampai di tepi sungai, ada 10 perempuan cantik-cantik sedang mandi. Silahkan engkau cari tahu sendiri. Perempuan yang akan mencari engkau dan menunggu-nunggu engkau, namanya Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Lalu kemudian pemuda tadi bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah di antara engkau yang bernama Putri Al-Aina Al-Mardiyah? Tidak satupun di antara kami yang bernama Putri Al-Aina. Lalu siapakah kalian ini? Kami pelayannya Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Di mana saya harus menemukan Putri Al-Aina Al-Mardiyah? Jalanlah lurus engkau wahai anak muda, nanti engkau akan ketemu dengan sungai, dan disitulah nanti akan ada istana yang megah. Itulah rumahnya Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Ditemuin sungai sampai 7 lapis, Bu, sungai, dan dijaga oleh 10 perempuan yang rata-rata cantiknya mengalahkan dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang terakhir itu lebih cantik perempuan. Itu kira-kira kalau ada perempuan tadi ditaruh di panorama Serpong sini satu, saya yakin bahwa bapak berebut. Saking cantiknya. Ketika ditanya oleh pemuda tadi, kalian ini siapa? Kami ini masih pelayannya Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Penasaran pemuda ini, kalau pelayannya secantik ini, kayak apa Putri Al-Aina Al-Mardiyah? Lalu kemudian sampailah di lapis yang terakhir. Kemudian pemuda ini melihat seorang perempuan yang sedang asik main ayunan di bawah pohon. Ini pasti Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Ditanya oleh pemuda tadi, apakah engkau Putri Al-Aina Al-Mardiyah? Ketika dijawab Waalaikumsalam, nengok pingsan anak muda tadi, Bu, karena ngelihat wanita Masya Allah cantiknya luar biasa.
Begitu terjaga dari pingsannya, dibangunkan oleh perempuan tadi. Apakah engkau putri Al-Aina Al-Mardiyah? Lah, bukan. Aku bukan putri Al-Aina Al-Mardiyah. Lalu engkau siapa? Saya asisten pribadinya putri Al-Aina Al-Mardiyah. Insya Allah. Langsung pemuda ini semangatnya luar biasa, Pak. Kalau asistennya kayak gini, gimana putri Al-Aina? Lalu di mana saya harus mendapatkan putri Al-Aina Al-Mardiyah? Di depan itu ada istana, wahai anak muda. Masuklah engkau dalam rumah itu. Di sana putri Al-Aina Al-Mardiyah sudah menanti engkau. Nggak sabar pemuda ini masuk ke dalam istananya putri Al-Aina. Dilihat putri Al-Aina sedang terbaring di tempat ranjangnya. Dengan tidur manja. Kemudian putri Al-Aina ini menyingkapkan rambutnya. Anak muda ini mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kelihatan wajahnya. Waalaikum. Pingsan lagi anak muda tadi. Cantiknya asistennya tadi nggak ada apa-apanya, Pak. Dibandingkan putri Al-Aina Al-Mardiyah. Bahkan dia menyaksikan ranjangnya putri Al-Aina Al-Mardiyah. Itu kalau dilemparin kelereng setahun nggak berhenti-berhenti. Saking empuknya. Begitu tahu yang ada di hadapannya putri Al-Aina Al-Mardiyah, langsung nggak sabar pemuda tadi, pengen meluk putri Al-Aina Al-Mardiyah. Namun apa yang terjadi? Ketika dia pemuda ini akan memeluk putri Al-Aina Al-Mardiyah, putri Al-Aina Al-Mardiyah melerai. Tunggu wahai anak muda, sabar. Jangan keburu nafsu. Nggak lama lagi kita akan bersama dan kita akan tidur bersama di ranjang ini. Apa yang terjadi, Bu? Lagi asik mau ketemu putri Al-Aina Al-Mardiyah, tiba-tiba dibangunin sama Panglima Khalid bin Walid. Bangun, bangun. Nggak tahu ini mimpi. Please deh. Yang lama-lama cerita nggak tahu ini mimpi. Tahu apa yang terjadi? Panglima Khalid bin Walid membangunkan pemuda ini. Bangun anak muda. Lihat, orang-orang kafir ada di hadapan kita. Naik di atas kudamu dan gunakan pedangmu. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompak semua, Bu. Mujahid Islam semua berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba pemuda ini teriaknya beda. Al-Aina Al-Mardiyah, Al-Aina Al-Mardiyah, Al-Aina Al-Mardiyah. Yang lain teriak Allahu Akbar, dia nyebut putri Al-Aina Al-Mardiyah. Begitu garangnya pemuda ini, begitu semangatnya dia akan berjumpa dengan putri Al-Aina Al-Mardiyah. Tebasan yang pertama, batang leher orang kafir jatuh. 2, 3, 4, begitu akan yang ke-10. Tiba-tiba tombak bersarang di dada pemuda ini. Ketika bersarang di dada pemuda ini, jatuhlah pemuda ini. Sebelum jasadnya menyentuh tanah, 10 bidadari pengawalnya putri Al-Aina Al-Mardiyah tadi, yang dia jumpai dalam mimpinya, tiba-tiba mengambil ruhnya pemuda ini sambil dibawa ke surga, sambil mengucapkan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Wahai jiwa yang tenang, masuklah engkau ke dalam surga bersama hamba-hamba Allah yang beriman, dan engkau akan dijamin Allah masuk ke dalam surga. Inilah gambaran orang yang mati dalam keadaan disambut. Maka sebenarnya di antara tiga ini kita yang menentukan mau mati yang seperti apa. Kalau pengen mati dalam keadaan yang dicabut, silahkan maksiat yang banyak. Nanti matinya pasti akan dalam keadaan dicabut. Kalau perbanyak amal, maka insya Allah matinya pun dalam keadaan husnul khatimah. Kalau banyak berjuang untuk kepentingan Islam, selalu mendahulukan kepentingan Allah dibanding kepentingan kita. Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Insya Allah matinya pun dalam keadaan lembut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.